Oke, itu terekam. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya dari awal kembali. Nah, sudah terlihat ya. Judul eh, artikel saya adalah pengaruh supervisi berbasis refleksi dan coaching terhadap peningkatan kompetensi guru. Ini merupakan studi kasus di MTS Negeri 3 Siak. Nah, tujuan saya membuat judul ini adalah untuk menganalisis pengaruh supervisi berbasis refleksi dan coaching terhadap peningkatan kompetensi guru khususnya di MTS Negeri 3 Siak. Kita ketahui bahwa kompetensi guru yang mencakup aspek pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi berbasis refleksi membantu guru mengevaluasi dan meningkatkan praktek pembelajaran mereka melalui refleksi kritis. Sedangkan coaching memberikan pendampingan yang mendukung pengembangan profesional guru secara lebih personal dan kolaboratif. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data saya kumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Ini sesuai dengan pendapat Brown dan Clark tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi berbasis refleksi dan coaching berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru. Guru yang secara aktif terlibat dalam refleksi menunjukkan peningkatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sementara coaching yang dilakukan secara kolaboratif meningkatkan motivasi serta keterampilan pedagogi guru. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar kepala sekolah atau kepala madrasah menerapkan supervisi berbasis refleksi dan coaching secara lebih sistematis dan terstruktur. Guru diharapkan lebih aktif dalam mengikuti proses refleksi dan coaching untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi efektivitas supervisi reflektif dan coaching dalam konteks pembelajaran digital. Nah, keywordnya untuk penelitian saya ini adalah supervisi reflektif, coaching, kompetensi guru, supervisi akademik, dan pengembangan profesional. Demikian presentasi saya untuk hari ini. Saya kembalikan kepada Prof. Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lanjutkan Pak Abdullah, setelah ini siapa yang presentasi lagi? Slide-nya. Oh iya. Baik, Nah, kita langsung ke saja. Biar ke kelompok satu ya. Kita ke Bu Yuni ah, dulu ya, Prof ya. ya, Kita ke ya, Bu Yuni. saya mendengar aja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang harus saya komentar. Ya, Baik. kalau Ya, ini belum ada selanjutnya. saya komentar. Nah, baik, Ya, Prof. Selanjutnya kita ke Bu Yuni dulu ya, karena satu kelompok jadi slide-nya satu. Ya, ya. kita ke Bu Yuni dulu. Ya, silakan Bu Yuni. Ya, Bu Yuni, silakan Bu. Ini sudah saya tampilkan slide-nya. Pak Jan, Bu Yuninya ada nggak Pak Jan? Nggak ada kayaknya, Pak. Hah? Nggak Iya ada. Pak, sepertinya belum masuk. Oh, alah. Next saja, Pak, sama kelompok Bapak yang lain. Oke, kelompok yang lain silakan. Ini saya Nggak, sudah kelompok Bapak dulu, tapi orangnya yang lain. Kan ada berapa orang tuh? Atau Bapak aja yang baca semuanya, boleh juga kan. Kalau Bu Yuni nggak ada kan, biar Oke. selesai pula kelompok itu. Oh iyalah, boleh, boleh, boleh. Nah, Nah, ini untuk Feby belum saya masukkan, mungkin ada di Feby. Saya baca dulu untuk Bu Yuni, mohon izin Bu Yuni ya. Nah, kemudian karena berada di kelompok yang sama, eh, Bu Yuni Sapitri dari kelompok satu memilih judul. Ini judul kami direferensikan oleh Prof. Jaya, karena menurut kami judulnya sudah bagus. Nah, Bu Yuni Sapitri memilih judul Peran Supervisi Pendidikan dalam Mendorong Inovasi Pengajaran dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 7 Pekanbaru. Eh, Perspektif kualitatif yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran supervisi pendidikan dalam mendorong inovasi pengajaran dan peningkatan hasil belajar siswa di SMP Negeri 7 Pekanbaru.
Supervisi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja guru, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat mendorong perubahan dan pembaruan dalam strategi pengajaran. Inovasi dalam pengajaran yang dihasilkan dari supervisi dapat meningkatkan kualitas metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, serta meningkatkan keterlibatan dalam pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan sama dengan seperti saya tadi, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi pendidikan yang efektif dapat mendorong guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif, meningkatkan keterampilan pedagogik, serta memperbaiki kualitas interaksi dengan siswa. Selain itu, supervisi yang berbasis bimbingan dan refleksi terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi supervisi ini mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta resistensi sebagian guru terhadap perubahan. Akhirnya, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan mengenai pentingnya supervisi pendidikan dalam menciptakan inovasi pengajaran yang efektif serta meningkatkan hasil belajar siswa. Temuan ini dapat menjadi rekomendasi bagi kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan pengambil kebijakan dalam merancang strategi supervisi yang lebih terstruktur dan berbasis pengembangan profesionalisme guru. Sedangkan keywordnya adalah supervisi pendidikan, inovasi pengajaran, hasil belajar siswa, pendekatan fenomenologi, dan pengembangan profesional guru. Demikian dari kelompok eh, satu. Kalau Feby ini belum belum masuk ya. Nah, ya kalau untuk Feby belum. Sampai di sini dulu. Oke, Feby mungkin di belakangan ya Feb ya. Siapa? Oke, baik. Kita selanjutnya ke kelompok kedua. Ya, silakan kelompok kedua. Ini saya stop share dulu. Ya, untuk kelompok dua silakan. Yang Feby tadi kalau sudah selesai presentasikan saja langsung Feby. Oh ya, Feb, Ada apa udah lagi? selesai, Feb. Oh, maaf, saya baru Selesai. masuk. Selesainya sudah, tapi belum dimasukin PPT, Pak. Ya Ah, enggak apa-apa dibacakan saja. Kan yang penting presentasi. Nanti digabungkan ke ini hasilnya digabungkan dengan Pak Abdullah. Sekarang dipresentasikan saja. Jadi selesai kelompok satu. ya, baik. Terima kasih, Prof. Ayo, Feb. Silakan, Feb. Ditampilkan juga, Pak. Dibacakan saja lah. Baik, Pak. Baik, untuk abstrak dari saya, itu adalah judulnya strategi pemasaran. Kok suaranya gitu ya? Matikan satu Feby. Double itu yang di tulisnya. Yang mana? Handphone atau pakai laptop itu dua-dua dipakai. Laptop aja, Pep. Yang laptop asalnya udah keluar, Bu. Itu masih ada. Ntar. Tak kirim ke Pak Abdullah, biar Pak Abdullah pakai apanya. Udah, Bu. Buka Pak Abdullah. Strategi pemasaran namanya itu. Dah. Udah, Bu. Belum. Masih ada. Udah bagus, udah bagus. Udah bagus kan? Dah. Ya. Bisa, Feb. Share screen, Feb. Dibaca aja Pak, nggak apa-apa. Membacakan aja lah, Pak. Oke, lanjut.
Feby hilang. Apa, Pak? Tapi Pak Abdul yang bacakan. Astaga, melawan puasa kalian nih. Baca lah, Pep. Ayo, Pep. Oke, oke. Di- Takut putus, Pep. Di Kacau. sini sinyalnya kurang bagus. Aduh. Ayo, Pep, lanjut, Pep. Ya. Judul saya adalah Strategi Pemasaran Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MTS Rodotu Salam, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Dengan abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran sekolah yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MTS Rodotu Salam, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran sekolah yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membangun kerjasama dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pemasaran sekolah yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kata kuncinya adalah strategi pemasaran sekolah, partisipasi masyarakat, kemudian MTS Rodotu Salam, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih, Pak. Baik. Sebentar, Feby. Feby, kenapa Maju pergi kali. kepada strategi pemasaran, Feby? Kayak Iya, Ah, Pep. dikejar. Kayak ada yang ngejar ya, Pak. iya, kenapa? Nggak, ini kenapa ke strategi pemasaran? Terus, Judul Apa, Pak? yang dibagikan Bapak Feby yang kita buat. iya, enggak. Feby Katanya kemarin waktu Padahal kemarin Feby mau ngambil sinergi manajemen supervisi itu, Pep. Judul kan tadi kasih Bapak kemarin, Pak. enggak gini maksudnya. Tapi kalau Feby menyampaikan antara strategi pemasaran kaitannya dengan mutu itu oke Mas. Ini kan nggak ada kan? Nggak ada kaitan dengan pembahasan kita, Feby. baik, Pak, saya Tukar ganti. ya, Feby. Ditukar ya, Feby ya. Feby mau buka sekolah, Pak. Feby nggak Iya, salah masuk kelas kan, Feby? ini iya. Feby, kalau mau dikaitkan dengan mutu atau strategi pemasaran kaitannya dengan mutu boleh. Atau pokoknya ada kaitan supervisi, mutu boleh, atau evaluasi boleh. Tapi kalau pemasaran saja mungkin Tak nggak masuk. ini nggak masuk di pembahasan mata kuliah kita. Baby ada nggak mas ini? Halo? Ada, Bro. Feby kayaknya sampai semester 2, Pak. Semester 3, semester 4 dia nggak lanjut ya, Pak. Jangan, Pak. Ya, bilang dong. Iya Pak, gitu. Iya. Pak. Siap, Jadi Pak. saya tidak Diganti, Pak. meraba-raba. Sudahlah saya kamera saya mati, nggak pulang ini. Iya, Kayaknya Feby beda juga 2 jam ya, terkendala Feby. itu tuh, Lokasi terkendala kita ketemu sinyal, Mas Bro. Feby. Pak, di Iyalah. kampung sinyalnya. Maaf, Pak. Iya. Kenapa ke kampus? Masuk tadi offline ya? Kampung, Tidak, Pak. Lagi di di kampung. Oh di kampus. kampung. Ah, saya juga yang sangkut kampus. Oke, Beda nanti 2 jam diganti dia. ya, Feby. Apa yang saya sampaikan tahu ya. Jadi usahakan untuk mengkaitkan dengan eh, apa namanya tadi mutu atau evaluasi atau supervisi tiga hal itu yang dibantu supaya ada kaitannya dengan mata kuliah dan kajian kita. Begitu Siap, ya, Pak. Pep? Siap, Oke, Pak. baik. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Dua. Ya, Kelompok dua silakan. ya. Silakan. Kelompok 2 dari SMA Siak Hulu ya kemarin. Ya, silakan kelompok 2. Ya, Slideshow-nya dari Dipa, Pak. IPA ya. Diva. Ada orangnya. Dipa ada biasanya. Nah, sip. Mantap, Dipa. Lanjut.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Saya Kinak Putra dari kelompok 2. Saya akan membuka diskusi daripada artikel-artikel yang kami buat daripada kelompok 2. Dan dimulai dari saya. Yang pertama yaitu eh, artikel evaluasi implementasi seperti supervisi pendidikan, yaitu dampak terhadap kompetisi guru dan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Siakulo. Dilanjut pada abstraknya ialah evaluasi implementasi supervisi pendidikan merupakan aspek yang krusial dalam meningkatkan kompetisi guru dan kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak supervisi pendidikan terhadap pengembangan profesionalisme guru serta efektivitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Siakulo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner yang diberikan kepada guru serta tenaga pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi pendidikan yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan mampu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru. Selain itu, supervisi yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran yang tercermin dalam interaksi guru dan siswa, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, serta pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Dengan demikian, implementasi supervisi pendidikan yang tepat juga dapat menjadi strategi yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kata kunci pada penelitian yaitu supervisi pendidikan, kompetisi guru, dan kualitas pembelajaran serta evaluasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dipa. Ya, Bu Diva, silakan. Suaranya Bu Diva. Mengambil judul Peran Supervisi Pendidikan dalam Transformasi Mutu Sekolah, Perspektif Kualitatif dari SMA Negeri 3 Siak-Hulu. Maaf Pak, Bu, soalnya nge-lag sebentar. Ya. Baiklah, supervisi pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah. Penelitian ini mengkaji peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah dengan fokus pada SMA Negeri 3 Siak-Hulu. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana supervisi pendidikan berkontribusi terhadap transformasi sekolah dalam aspek manajerial, pedagogis, dan profesionalisme guru. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami strategi supervisi yang diterapkan serta dampaknya terhadap proses pembelajaran dan budaya sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi pendidikan yang efektif mampu meningkatkan kualitas pengajaran, motivasi guru, serta pencapaian akademik siswa. Temuan ini menegaskan bahwa supervisi pendidikan berperan penting dalam mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan di sekolah. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh Nur Karisma. Baik, Bapak Ibu, izin menyampaikan abstrak yang sudah saya buat. Saya memilih judul Analisis Kualitatif Tantangan dan Peluang Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah, Studi Kasus SMA Negeri 3 Siak Hulu. Dengan abstraknya,
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam supervisi pendidikan di SMA Negeri 3 Siak Hulu dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam supervisi pendidikan meliputi keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan di kalangan pendidik. Sementara itu, peluang yang ditemukan mencakup dukungan kebijakan pendidikan, pemanfaatan teknologi dalam supervisi, dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi pendidikan yang efektif dapat mendorong perbaikan proses pembelajaran melalui bimbingan profesional, evaluasi yang berkelanjutan, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas supervisor, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dan penguatan komunikasi antara supervisor dan tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu sekolah secara berkelanjutan. Pada penelitian ini, kata kuncinya adalah supervisi pendidikan, mutu sekolah, tantangan, peluang, serta studi kasus. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Pak Baik, Abdul. Nur Karisma. Ini Nur Iya, Karisma kan? iya Eh, Pak. Nur Karisma yang ngajar di SMA 7 itu ya? SMA Negeri 3 Pak. Ya, SMA Kelas 3. Maaf ya. Iya, iya saya Pak. Ya. Nah, Iya. yang lain kan tidak. Heeh. Ini kan karena satu kelompok, mungkin saya perlu tanya. Kira-kira ini kan akan ada ditulis 3 artikel. Memungkinkan nggak mengambil data di sana? Memungkinkan Pak. Memungkinkan ya. Jadi, Iya. jadi teman-teman nanti nggak kesulitan lah ya kalau mengambil Enggak, data lah ya. enggak, insya Allah enggak. Oke deh, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Boleh dilanjutkan. Iya Pak. Silakan kelompok berikutnya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ke kelompok 3 dari SMA 3 Pekanbaru, SMP 2 Kuantan Hilir, SMA 1 Taluk Kuantan. Baik, silakan siapa yang akan terlebih dahulu? Bu Indah bisa? Bu Bu Evi ya? Bu Bu Evi. Zufir. Bukan Ya. kelompok saya, Pak. Hah? Beda ya? Bu Saya Evi. saya Pak. Oke, silakan Bu Evi. Sudah nampak Pak? Oke, sudah Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kelompok kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bu Betri, Bu Diana, dan saya sendiri. Untuk yang pertama, yaitu tentang evaluasi. Tunggu dulu. Evaluasi kualitatif implementasi supervisi pendidikan, tantangan strategi dan dampaknya terhadap kinerja di SMP 2 Kuantan Hilir Seberang. Supervisi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja guru. Di SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang sudah laksanakan supervisi yang terjadwal per semester dan per tahun. Namun, supervisi tersebut Namun, supervisi ini belum menunjukkan hasil yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil rapor pendidikan
2 tahun terakhir. Indikator kualitas pendidikan masih dalam kondisi sedang. Tentunya harapan indikator ini bernilai baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi supervisi pendidikan di SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang secara kualitatif dengan fokus pada tantangan, strategi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap kinerja guru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, kemudian observasi dan analisis dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, serta penguas sekolah yang terlibat langsung dalam proses supervisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas supervisi pendidikan di sekolah serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas supervisi guna mendukung profesional guru dan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih optimal. Yang kedua, yaitu dengan judul peran supervisi berbasis coaching dan refleksi dalam mendorong inovasi pengajaran, yaitu studi kualitatif pada SMA Negeri 3 Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya inovasi pengajaran sebagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Namun tantangan seperti keterbatasan profesional guru dan kurangnya strategi pengembangan pengajaran yang efektif seringkali menghambat pencapaian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran supervisi berbasis coaching dan refleksi dalam mendorong inovasi pengajaran di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dengan melibatkan guru dan kepala sekolah sebagai partisipan utama. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi berbasis coaching mampu membantu guru mengatasi hambatan pengajaran dengan pengembangan keterampilan problem solving dan berpikir kreatif. Sementara itu, untuk refleksi sistematik memberikan peluang bagi guru untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik pengajaran mereka secara berkelanjutan. Kombinasi dari kedua pendekatan ini menghasilkan inovasi pengajaran yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan siswa. Kesimpulannya, supervisi berbasis coaching dan refleksi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan guru untuk berinovasi dalam proses pengajaran. Penelitian ini merekomendasikan penerapan supervisi berbasis coaching dan refleksi secara lebih luas di lingkungan SMA Negeri 3 Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kata kuncinya supervisi pendidikan, coaching, belum lengkap, itu aja dulu baru. Yang ketiga, yaitu analisis kualitatif tantangan dan peluang supervisi pendidikan dalam meningkatkan layanan mutu di sekolah di SMA 1 Taluk Kuantan. Supervisi pendidikan memegang peran untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang supervisi pendidikan dalam meningkatkan layanan mutu di SMA 1 Taluk Kuantan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam supervisi pendidikan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan bagi supervisor, serta keterbatasan waktu dan sarana prasarana. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan layanan mutu tersebut melalui peningkatan kolaborasi antara supervisor dan guru, pemanfaatan teknologi dalam proses supervisi, serta dukungan dari pihak manajemen sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun
terdapat berbagai tantangan, supervisi pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMA 1 Taluk Kuantan jika didukung dengan strategi yang tepat dan komitmen dari semua pihak. Kata kunci dari laporan kami ini adalah supervisi pendidikan, layanan mutu, tantangan, peluang, dan SMA 1 Taluk Kuantan. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kayaknya aman ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Selanjutnya kita ke kelompok 4 dari SD Kasih Cahaya Bunda, SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, kemudian SMA Negeri 1 Bonai Darussalam. Saya yang share screen atau bisa? Fajri? Minta bantu Bapak yang share screen aja, Pak. Saya Oke. kirim ulang, Pak, PPT-nya nih, Pak, yang terbaru. Oh, bukan yang ini. Kayak yang barusan. Yang baru, Pak, yang tadi itu abstraknya belum masuk, Pak. Oh, Apa kata kuncinya belum masuk? Sorry. oke, 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 oke. Saya download dulu sebentar. Bentar ya. Saya coba share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Yang ini, yang ini, Pak C. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Terlihat nggak? Nggak terlihat, saya kecilin. Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil abstrak kami. Yang pertama itu dimulai dari Kintan. Kepada Kintan dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil abstrak saya dengan judul Analisis Kualitatif Pendidikan Bermutu dan Peran Supervisi di Sekolah. Studi kasus Dinamika Pendidikan Bermutu dan Implementasi Supervisi Pendidikan, Perspektif Kualitatif dari Sekolah Menengah dan Dasar di Bangkinang. Pendidikan yang bermutu merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Supervisi pendidikan berperan penting dalam memastikan efektivitas proses pembelajaran serta pengelolaan sekolah yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pendidikan bermutu dan implementasi supervisi pendidikan di sekolah menengah dan dasar di Bangkinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di beberapa sekolah menengah dan dasar di Bangkinang. Partisipan dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen di beberapa sekolah di Bangkinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi guru, ketersediaan sarana dan prasarana, keterlibatan kepala sekolah, serta kebijakan supervisi yang diterapkan. Supervisi pendidikan yang efektif terbukti mampu meningkatkan profesionalisme pendidik serta kualitas pembelajaran. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial, tenaga pengajar yang kompeten, maupun akses terhadap pelatihan profesional, dapat disimpulkan bahwa dinamika mutu pendidikan sangat bergantung pada efektivitas supervisi pendidikan serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sekolah. Kata kunci di sini adalah dinamika pendidikan bermutu dan supervisi pendidikan. Selanjutnya,
akan dijelaskan Sebentar, oleh sebentar, Ibu Indah Efriani Zahara. sebentar ya. Analisa, analisa ya. Ya, Eh, kalau bisa, ini terlalu besar nanti karena ada pendidikan menengahnya ya. Diambil saja. Analisa ngajar di mana? belum bertugas, Pak. Hah? Belum Tidak bertugas. bertugas. Belum bertugas. Oke. Iya. Nggak apa-apa, boleh ambil pendidikan dasar dan menengah, tapi ini bagusnya pakai analisis ini saja, analisis literatur saja. Ah, Jadi kumpulkan saja apa namanya kaitan apa artikel yang kaitannya dengan mutu pendidikan. Lalu kita sudah aja kajian teori saja atau baik, studi Pak. pustaka saja. Mungkin itu bisa jadi alternatif ya kepada yang tidak sekolah, tidak ada teman. Karena kalaupun ngambil terlalu besar nanti habis waktu untuk buat artikel ini saja. Bisa Baik, ini Pak. ya. Jadi ambil saja studi literatur boleh. Yang lain juga boleh begitu ya. Nanti misalnya kira-kira agak berat gitu ya. Studi literatur saja. Tapi bukan berarti studi literaturnya literatur yang apa namanya abal-abal, nak juga yang bagus ya. Eh, Studi literaturnya dari literatur yang misalnya eh, kita ngambil semua dari artikel Sinta eh, Sinta 1, 2, 3 gitu gitu ya. Kita ambil dari situ. Tidak tidak sembarangan juga artikel. Itu ya menurut saya. Oke, baik. Itu saja saya pikir ya untuk yang analisa tadi ya yang terkait dengan itu. Dan ambil satu jenjang saja nggak apa-apa. Tapi kalau studi literatur boleh pakai beberapa jenjang karena justru itu akan memperbanyak literatur kita. Nah, oke, Baik, Pak. selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya Bu eh, Indah. Indah. Ya, terima kasih Pak Abdullah, Intan. Baiklah, adapun judul saya adalah eksplorasi hubungan antara kualitas pendidikan dan supervisi, temuan observasi di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara supervisi pendidikan dan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan guru serta kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan coaching yang terdiri dari 3 tahapan, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Proses ini memberikan umpan balik konstruktif kepada guru, mendorong refleksi diri, dan meningkatkan kompetensi pedagogis serta penguasaan materi. Meskipun data pretest dan post-testnya diperoleh hanya dari penuturan guru, temuan menunjukkan bahwa supervisi berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa dan kualitas pembelajaran. Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti resistensi dari sebagian guru dan fokus supervisi yang lebih banyak pada aspek akademik daripada administrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan dengan analisis data yang lebih komprehensif, peningkatan pelatihan untuk para guru yang diamanahkan menjadi perpanjangan tangan kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi, serta penyelarasan antara supervisi akademik dan administrasi. Temuan ini menegaskan pentingnya supervisi yang terstruktur dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah menengah. Kata kuncinya di sini adalah supervisi, kualitas pendidikan, coaching, dan SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Terima kasih. Oke, lanjut. Lanjutkan. Baik, Silakan. selanjutnya itu akan saya sendiri yang memaparkan. Boleh bantu next slide-nya, Pak? Belum pindah ya? Oh ya, sebentar. Oke. Baik, yang ketiga itu ada analisis kualitatif pendidikan bermutu dan peran supervisi di sekolah, studi kasus SD Kasih Cahaya Bunda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana supervisi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SD Kasih Cahaya Bunda
Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan kepala sekolah dan guru, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah mencakup 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, kepala sekolah menetapkan tujuan pembinaan, menyusun jadwal supervisi, dan membantu guru dalam merancang rencana pembelajaran. Tahap pelaksanaan melibatkan supervisi reguler di luar kelas dan supervisi klinis di dalam kelas, di mana pembelajaran langsung diobservasi, lalu diberikan umpan balik dan solusi atas kelemahan yang ditemukan. Tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan supervisi serta merancang tindak lanjut guna meningkatkan keterampilan guru. Penelitian ini menegaskan bahwa supervisi akademik berperan krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui arahan, bimbingan, serta contoh praktik pembelajaran yang baik. Sembari membangun budaya kolaboratif di lingkungan sekolah, namun penelitian juga mencatat tantangan seperti tingginya beban kerja kepala sekolah dan resistensi dari beberapa guru. Oleh karena itu, keberhasilan supervisi sangat bergantung pada kepemimpinan, komitmen, dan keterampilan interpersonal kepala sekolah untuk menciptakan supervisi yang berkualitas dan berkelanjutan. Kata kunci di sini supervisi pendidikan, kualitas pendidikan, edukasi cahaya bunda. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Satri. Silakan kelompok berikutnya atau ini ya? Ya, ada satu, Prof. Masih ada satu lagi ya? Silakan. Oke, baik. Apa sudah dengar suara saya, Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Akan saya bacakan judul saya yaitu Evaluasi Kualitatif Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Studi di SMA Negeri 1 Bone Darussalam. Supervisi pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kualitatif implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Bone Darussalam. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Partisipan penelitian meliputi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi pendidikan yang dilakukan di sekolah ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru dan efektivitas pembelajaran. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi supervisi, seperti keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan bagi supervisor, serta resistensi dari sebagian guru. Studi ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas supervisi melalui pelatihan yang lebih intensif bagi supervisor, penguatan komunikasi antara supervisor dan guru, serta penyusunan program supervisi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Untuk kata kuncinya, supervisi pendidikan, mutu pembelajaran, evaluasi kualitatif, SMA Negeri 1 Bone Darussalam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima Baik. kasih. Terima kasih. Silakan, Prof. Bona ini di mana tempatnya ya? Bone ini di Rokan Hulu, Prof. Oh, ya. Nah, Oke. Kecamatan di Rokan Hulu. Oke. Silakan lanjutkan. Ya, kita ke kelompok 5 dari SMP Negeri 26 Pekanbaru dan SMP Negeri 1 Atap Batu Sanggan. Ya, kami persilakan. Udah muncul, Pak. Sedang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Bu. Belum muncul, Bu Lila. Coba. Ya. Oke, sudah bagus. Lanjut, Bu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Suherman, Lila Saripohan, Nopi Verlinita Sari, dan Satria. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami
tentang abstrak dari artikel yang akan diteliti. Adapun judul yang pertama adalah peran supervisi dalam transformasi mutu pendidikan SMP Negeri 1 Atap Batu Sanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil, khususnya di SMP Negeri 1 Atap Batu Sanggan. Supervisi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai subjek penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam melaksanakan supervisi di daerah terpencil, serta memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana supervisi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan dari penelitian ini akan bermanfaat dalam merancang strategi penguatan supervisi pendidikan di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Adapun kata kuncinya adalah supervisi pendidikan, mutu pendidikan, transformasi pendidikan sekolah terpencil. Untuk judul yang kedua akan dibacakan oleh rekan kami, Nopi. Kepada Nopi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan hasil dari kelompok kami yang kedua, yaitu evaluasi kualitatif implementasi supervisi dan dampaknya terhadap pengembangan kompetensi guru di SMP Negeri 26 Pekanbaru, yaitu oleh saya sendiri ya. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi supervisi di SMP Negeri 26 Pekanbaru dan dampaknya terhadap pengembangan kompetensi guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang efektif dapat memberikan pengaruh signifikan dalam pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Namun terdapat kendala dalam penerapannya seperti rendahnya frekuensi supervisi, kurangnya umpan balik yang konstruktif, dan pelaksanaan supervisi. Mohon maaf, ini belum saya revisi, seharusnya bukan supervisi klinis, tapi pelaksanaan supervisi yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan agar supervisi dilakukan dengan lebih terstruktur dan sistematis dengan peningkatan frekuensi, perbaikan umpan balik, serta penguatan supervisi yang lebih melibatkan guru dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kata kuncinya, supervisi, kompetensi guru, evaluasi kualitatif, SMP Negeri 26 Pekanbaru. Selanjutnya, itu dari Pak Suherman yang dengan judul Sinergi Antara Input Pendidikan dan Manajemen Supervisi Studi Kualitatif di Sekolah Menengah di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara input pendidikan dan manajemen supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah pertama. Studi kualitatif ini dilakukan di dua sekolah yang berbeda, yaitu SMP Negeri 26 Pekanbaru dan SMP Negeri 1 Atap Batu Sanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta implementasi kurikulum yang relevan berkontribusi terhadap efektivitas pembelajaran. Namun, supervisi yang kurang optimal dan tidak berkelanjutan menghambat peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran. Supervisi yang terjadwal dan berbasis kebutuhan sekolah terbukti dapat meningkatkan motivasi guru, namun dampaknya seringkali bersifat sementara jika tidak diikuti dengan evaluasi yang berkelanjutan. Tantangan utama dalam pelaksanaan supervisi meliputi frekuensi supervisi yang rendah, kurangnya pelatihan bagi guru, serta beban kerja yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan supervisi berbasis pendampingan dan tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan daya saing lulusan. Kata kuncinya,
input pendidikan, manajemen supervisi, mutu pendidikan, sekolah menengah pertama, supervisi berkelanjutan. Selanjutnya artikel milik Pak Satria, yaitu kendala dan strategi peningkatan mutu pembelajaran melalui supervisi studi kasus di sekolah menengah Pekanbaru. Supervisi pendidikan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Namun, proses pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat mengurangi efektivitas supervisi. Artikel ini mengkaji tantangan yang muncul dalam supervisi di sekolah menengah Pekanbaru sekaligus mencoba memberikan rancangan solusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif mencangkup wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Pada penulisan ini, diharapkan dapat mengungkapkan kendala-kendala seperti keterbatasan kompetensi supervisor, keterbatasan sumber daya, serta resistensi guru terhadap perubahan, dan menyusun strategi berbasis data untuk mengatasinya, sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk menciptakan supervisi yang lebih efektif dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran, serta diusulkan pelatihan berkelanjutan bagi supervisor, pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan penerapan pendekatan kolaboratif dalam supervisi. Kata kuncinya, supervisi pendidikan, mutu pembelajaran, optimalisasi sumber daya manusia. Oke, Bu Lila. Sekian dan terima kasih diskusi dari kelompok 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, cukup bagus lah. Baik, Silakan. kita ke kelompok terakhir dari SD Negeri 147 Pekanbaru, kemudian SMK Negeri 2 Pekanbaru, dan SMP Negeri 3 Bangkinang. Ya, kami persilakan. Ayo Pak John, saya screen. Pak John yang pertama baca. Udah muncul Bapak Ibu. Udah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, izin dari kelompok 6 akan membacakan ini rencana abstrak dari artikel yang akan dibuat. Ada saya, John Hendro, kemudian Ibu Marlinda, Bu Noverianti, dan Bu Samsinar. Adapun judul yang akan saya ambil yaitu tantangan dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui supervisi berdasarkan rekomendasi judul dari Pak Jaya kemarin yang merupakan temuan observasi di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Jadi abstraknya di sini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, partisipatif, dan wawancara mendalam terhadap kepala sekolah, pengawas, serta guru-guru guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan supervisi. Penelitian ini mengkaji secara mendalam tantangan dan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui supervisi di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Supervisi pendidikan berperan sebagai mekanisme pembinaan bagi tenaga pendidik dalam mengoptimalkan kualitas pembelajaran, namun implementasinya seringkali menghadapi kendala yang beragam mulai dari kurangnya pemahaman akan konsep supervisi yang efektif, kemudian keterbatasan waktu dan sumber daya, hingga hambatan guru dalam terhadap evaluasi yang dilakukan secara berkala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam supervisi meliputi kurangnya komunikasi yang efektif antara pengawas dan guru ataupun supervisor, kemudian minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses supervisi, serta kurangnya program pendampingan pasca supervisi untuk memastikan keberlanjutan perbaikan kualitas pembelajaran.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan beberapa strategi antara lain peningkatan kapasitas supervisor melalui pelatihan berbasis kebutuhan, kemudian penerapan supervisi klinis yang lebih berfokus pada refleksi dan perbaikan, serta pemanfaatan teknologi dalam pendokumentasian serta pemantauan perkembangan guru. Dengan penerapan strategi ini, supervisi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berorientasi pada kolaborasi, serta berkontribusi secara signifikan untuk dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan, khususnya di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Adapun kata kuncinya yaitu supervisi pendidikan, tantangan supervisi, strategi peningkatan mutu, dan supervisi klinis. Itu mungkin dari saya di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Selanjutnya ke Ibu Noveri di SMP Negeri 3 Bangkinang. Izin membacakan, Bapak Ibu. Di sini judul yang akan diambil yaitu peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, eh, studi kualitatif di SMP Negeri 3 Bangkinang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mencoba mengeksplorasi data-data di lapangan dan menganalisis data melalui proses redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui perencanaan pembelajaran, meliputi pembinaan dalam membuat rencana pembelajaran guna mengetahui tujuan pembelajaran, pengarahan dalam pemilihan metode pembelajaran, penyusunan materi dan penggunaan sumber yang akan digunakan, serta membuat rencana selama proses pembelajaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan supervisi di SMP Negeri 3 Bangkinang melalui peran kepala sekolah pada peningkatan profesionalisme guru, melakukan bimbingan pada perencanaan pembelajaran, kepala sekolah melakukan pengecekan secara langsung administrasi perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru. Pada peningkatan profesionalisme guru berkaitan juga dengan kemampuan kompetensi mengkondisikan kelas jika terjadi masalah. Kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bangkinang menggambarkan secara umum kemampuan guru dalam pengelolaan kelas, menyelesaikan administrasi pembelajaran, mempersiapkan soal, dan memberikan nilai kepada siswa. Fungsi pengawas yang melakukan supervisi akademik pembelajaran akan terlihat jelas pada saat guru mendemonstrasikan di depan kelas. Adapun kata kuncinya yaitu kepala sekolah, supervisi, dan mutu pendidikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Samsinar. Silakan. Mikrofonnya, Bu. Baik, terima kasih Pak John. Akan saya lanjutkan. Adapun rencana judul artikel saya yaitu Analisis Kualitatif Mutu Pendidikan dan Peran Supervisi di SDN 147 Pekanbaru. Abstraknya adalah mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar merupakan faktor krusial dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan adalah supervisi akademik dan manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mutu pendidikan di SDN 147 Pekanbaru serta mengeksplorasi peran supervisi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, pengawas, observasi langsung terhadap proses supervisi dan pembelajaran di kelas, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan evaluasi pendidikan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan mampu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru, memperbaiki strategi pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif bagi siswa. Supervisi yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan disiplin kerja guru, penerapan kurikulum yang lebih optimal, serta pengelolaan administrasi sekolah yang lebih baik. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan supervisi, seperti keterbatasan waktu supervisi,
kurangnya pelatihan bagi guru, serta masih adanya resistensi terhadap perubahan dalam praktek pembelajaran. Dengan demikian, diperlukan kebijakan supervisi yang lebih sistematis, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta sinergi antara kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidik agar mutu pendidikan di sekolah dasar dapat terus meningkat. Studi ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan untuk mengembangkan model supervisi yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan sekolah. Adapun kata kuncinya adalah mutu pendidikan, supervisi akademik, supervisi manajerial, sekolah dasar, dan studi kasus. Nah, baik, izin membacakan juga hasil artikel dari eh, Bu Marlinda dengan judul Evaluasi Implementasi Supervisi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Berbagai Jenjang Sekolah. Adapun abstraknya adalah penelitian ini mengevaluasi implementasi supervisi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai jenjang sekolah di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini melibatkan 3 kepala sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik berperan dalam membimbing guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan supervisi manajerial berfokus pada pengelolaan administrasi dan peningkatan profesionalisme guru. Supervisi yang efektif terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu, beban administratif kepala sekolah, serta kurangnya pelatihan supervisi. Selain itu, ditemukan perbedaan pendekatan supervisi antar jenjang, di mana SD lebih mengutamakan bimbingan langsung, sedangkan SMP dan SMA lebih bersifat evaluatif. Untuk meningkatkan efektivitas supervisi, disarankan adanya pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah, peningkatan kolaborasi dengan pengawas sekolah, serta pemanfaatan teknologi dalam supervisi. Studi ini memberi kontribusi terhadap kebijakan supervisi yang lebih adaptif, guna meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Nah, kata kuncinya adalah supervisi akademik, kualitas pembelajaran kepala sekolah. Demikian hasil dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian 6 kelompok. Kita Oh, kembalikan ke iya. Prof. Ya, oke. Bu Samsinar, Bu Samsinar tadi ya. Ya, yang bacakan 2 Ya, judul. Bu Samsinar, Ibu kan meneliti di ya meneliti lah di sekolah Ibu sendiri. Ya, Narasumbernya kepala sekolah. Kepala sekolahnya Ibu sendiri. Itu macam mana caranya? Betul tuh, Pak. Saya jadi Pak gimana Pak? coba mungkin nanti kita bisa lihat dari perspektif guru dan tendik itu aja. Jadi tak usah ada kepala Hasil, sekolah. Tadi apa judulnya Bu? oh Lupa iya, saya. Nah, tadi Ibu tentang gas saja langsung ke bawah. anak. Jadi saya mau komen jadi jadi biar Saya aja tentang analisis analisis analisis. kualitatif mutu pendidikan, analisis Heeh, kualitatif mutu pendidikan dan peran supervisi. Studi kasus di heeh. SDN 1 ke 7 Pekanbaru. Ya, nanti tambah itu dalam perspektif guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi Ibu Oh gitu. tidak masuk dalam itu. Ya Bu ya. Oke. Ya ya Pak, siap Pak. Oh, terus yang tadi satu lagi yang setelah Ibu siapa? Yang Ibu bacakan? Bu Marlinda Pak, di ke pengawas Nah, Pak. Bu Marlinda ini dia semua jenjang diambil ya. Kalau saya SD, sarankan SMP, SMA. untuk satu jenjang saja. Untuk satu jenjang itu juga sebenarnya sudah berat sebenarnya.
satu jenjang jenjang SD atau berat kali kalau memang terlalu banyak nanti kerjaannya nggak ada apa kecuali ngerjakan tugas saya aja gitu ya Benar Pak, nanti nanti kecuali diperbaiki. kalau pakai analisisnya ini aja kajian literatur boleh apa review literatur boleh tapi kalau misalnya ibu ngambil data langsung repot mungkin ibu ibu Malinda pengawas ya Iya Pak, pengawas di jenjang SMA. mending aja jenjang SMA aja. Jadi yang yang sekolah yang ibu jadi pengawas aja ibu ngambil data sekaligus pekerjaan ibu kan ada di situ, tinggal ngasih apa aja. Itu lebih gampang ya. Ya, saya Baik Pak. meskipun tugasnya berat, saya tidak mau tugasnya merepotkan. Ini berat tugasnya nih. Jadi gitu. Cuman Jadi saya ini silakan kadang ibu ambil. terpikir, Pak, boleh bertanya nih Ya, Pak. silakan. Cuman saya kadang terpikir begini Pak, misalkan Hmm. saya ambil sekolah yang saya saja, itu lingkupnya tuh Hmm. bagaimana tuh Pak? Cara kita memberi batasan dasar kita pemilihan sekolah, karena di Indragiri Hulu itu kan pengawas ada dua, saya separoh, Ya. satu lagi separoh. Nggak apa-apa, Sementara, namanya kan kita studi kualitatif kita boleh menentukan kemana aja. oh Kita bebas tak aja, perlu sampling, tak perlu, sudah kita ambil aja. Misalnya 3 sekolah, 4 sekolah. Ibu berapa sekolah? 16. 16 sekolah. Itu tersebar berapa kecamatan? Eh, hampir berapa tuh? 10 kecamatan. Di bagian Rengat Barat atau gimana gitu nggak? Nggak ada. Banyak Pak. Rengat Barat, Batang Gangsal, Peranap, Batang Peranap, Lala, Lubuk Batu Jaya, Rakit Kulim, Waduh, jauh Telayan, ya Bu ya. sampai Batang Ibu Peranap datangi saya semua Pak. itu Bu? Hah? Apa Pak? Ibu datangi semua sekolahnya? Iya Pak. Sampai saya 3,5 jam ke Batang Peranap tuh Pak dari rumah saya. Iya, tahu saya kebayang itu. Ibu tinggalnya di Rengat, Terbah. Pematah Rebah. Waduh, lumayan lah. Ya lah, nggak apa-apa. Pokoknya kayak gitu. Tapi kan ibu tidak harus datangi orang itu dalam mengambil data. Ibu via telepon bisa gitu kan. Oh iya. Iya Wawancara Pak. via telepon. Eh, karena ibu pengawas kan ibu punya ini juga apa ya punya punya otoritas juga untuk mereka gitu. Apalagi ibu bilang ibu saya lagi ngambil data untuk tugas kuliah. Gitu. Ibu ya. Oke. Jadi ibu satu jenjang saja ya. Jangan banyak Iya. kali nanti repot ibu malah. Oke, mungkin itu ya sudah habis ya. Alhamdulillah, saya pikir tadi kita sampai jam 2. Rupanya jam 12 lewat sudah selesai. Satu. Janganlah Yang Pak. kedua ini teman-teman semua nanti Udah silakan capek. kalau sudah menulis, saya akan koreksi. Tuh, saya akan koreksi, saya akan bantu beri masukan. Nanti saya masuk ke dalam tulisan itu nama saya masing-masing. Jadi berdua-berdua, berduanya dengan saya gitu. Tapi saya jadi banyak, meskipun kita berdua, misal Pak Abdullah dengan saya, Bu Samsina dengan saya, jadi sayanya banyak. Tapi nanti teman-teman boleh jadi apa nama first author, nanti saya corresponding author gitu. Jadi kita bisa kolaborasi. Saya akan bantu teman-teman semua untuk melakukan membuat pembahasannya. Gitu. Nanti mana yang kurang. Tapi kita harus sepakati dulu minimal kita sudah submit bukan submitnya kalau bisa eh, setelah ini kan ke pertemuan 8 kan saya rencanakan teman-teman ambil data semua pertemuan 8 berarti saya tidak masuk pertemuan 8 lalu ini nanti saya jadikan UTS saja jadi pengambilan datanya harus bagus lalu saya koreksi nanti kita tulis pertemuan ke-10 itu kita sudah atau pertemuan ke-9 kan saya tidak masuk lagi setelah ini Pak yang masuk nanti Prof. Fadli. Jadi nanti pertemuan ke 10 kita ambil satu sesi untuk eh, apa namanya diskusi sedikit lah ya, untuk tugas ini. Karena kalau bisa jangan ini teman-teman semua sudah masukkan tulisan itu di pertemuan ke-10 untuk saya koreksi. Nanti saya koreksi pertemuan ke-12 nanti kita bisa diskusi apa yang perlu tambah atau saya langsung ketikkan saja. Nanti silakan dilengkapi gitu.
Saya berharap kita sudah bisa dapat LOA semua di pertemuan ke-16 atau ya pada saat saya melakukan penilaian gitu. Gitu ya. Memang desainnya supaya teman-teman bisa punya artikel semuanya tentang supervisi. Begitu kira-kira ya. Jelas ya. Kalau bisa di pertemuan ke-10 tulisannya sudah walaupun draft ya, walaupun draft sudah bisa dimasukkan. Kita buat aja ini Google Drive Pak Abdullah, kita buat Google Drive nanti saya bisa koreksi di situ. Siapa yang sudah masuk disimpan di situ kabari di WA Pak, saya sudah masukkan. Di pertemuan 10 nanti saya mulai koreksi. Apa yang kurang nanti saya kalau yang sudah saya koreksi, sudah saya apa, saya baca, nanti saya tambahkan, saya akan kabari juga. Siap. Itu ya Pak Abdullah. Jadi artinya saya ikut dalam menulis artikel ini. Mungkin saya tidak ngambil datanya gitu, tapi saya akan coba memperbaiki mana-mana lah bagian yang mungkin saya bisa perbaiki. Gitu. Siap. Itu ya. Jadi sama-sama kita kontribusi. Gitu Pak. Saya rasa sudah cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Ada Pak, Pak saya bertanya Pak. Silakan. Ini Silakan. saya kan sama Bu Samsinar. Ini judul Ah, saya tentang supervisi juga Pak. Saya kepala sekolah. tadi apa? Peran Ibu judulnya apa tadi Bu? Lupa saya. kelompok satu yang Pak Abdullah tadi. Peran Pak Abdullah. ya, peran supervisi Peran super pendidikan. sama juga ya. Nanti Ya, gitu aja perspektifnya jangan perspektif kepala sekolah. Jadi kalau bisa gurunya. tidak ada kepala sekolahnya di situ. Jadi Hmm. perspektif guru boleh, perspektif tenaga kependidikan boleh. Kita jarang melakukan supervisi di tenaga kependidikan kan. Nah, mungkin tenaga kependidikan penting untuk kita lihat perspektifnya. Ini kalau ini perspektifnya kualitatif. Oke, jadi Ya. dikhususkan untuk ngambil data hanya di eh, tenaga kependidikan aja Ibu. Tenaga kependidikan Ibu berapa di situ? Iya, 24 orang. Enggak. Itu tenaga Pendidikan, Bu. Tenaga kependidikan TU dan operator Oh, kakak. ya, kalau guru 24, apa semua 32? Kalau TU masuk TU. TU berapa? TU 1, Satpam 1. Iya. Dia kalau masuk Terus? Satpam, TU, apa semua 32, Pak. Oh banyak berarti 8 orang ya 8 orang. Iya. tenaga kependidikan. Iya, gurunya 24. Ya, jadi yang Ibu ambil aja di luar guru Bu, tenaga kependidikan saja. Oh, tenaga pendidikan. Guru itu apa? Tendik? Guru Ten- saya lupa. Pendik Pak, tenaga pendidik, tenaga Tenaga kependidikan. pendidik. Tenaga kependidikan kan di luar guru Guru, kan? Ya. guru. Kalau tenaga teknik itu yang TU, Pak. Ya. Tendik itu Tenaga pendidik guru. terbalik. Guru Tendik dan itu tendik. guru. Tenaga pendidik. tenaga Tenaga Saya pendidik. pendidikan baru guru. Teknik itu Kalau tenaga kependidikan non guru kan? ya. Ya, betul. Ya. Jadi saya ambil Tenaga yang kependidikan itu satpamnya. Terus itu kan kita sebenarnya kalau di dalam apanya aturannya kan termasuk yang harus disupervisi juga gitu. Pekerjaan satpam, Ya, tukang betul. sapu gitu kan. Itu termasuk yang harus disupervisi. Yang menjaga mutu kan mereka juga gitu. Satpam kalau dia suka marah-marah ya tak jadi juga gitu. Kalau untuk apa yang paling sering itu yang saya perhatikan itu tenaga kepustakaan itu selalu wajahnya cemberut. Kalau mahasiswa, maaf ya, kalau ada tenaga pustaka saya bilang aja. Jadi kalau mahasiswa, mahasiswa, ya kalau mahasiswa minjam buku gitu, nggak ada senyumnya gitu, misalnya. Tapi nggak tahu kalau di pasca saya nggak tahu. Gitu. jadi ditukar punya saya nih, Pak. Dia peran seperti Nanti Ibu apa aja tetap apanya itu judulnya itu, cuma nanti kita eh, saya akan sesuaikan judulnya nanti. Tenaga kependidikan. Kan saya turut dalam menulisnya. Tetapi Ibu hanya ngambil di tenaga selain guru. selain Ya. guru.
Berarti kalau belajar. saya Tetap gurunya juga ya, saya guru aja ya Pak. kalau ibu guru saja nggak apa-apa. Nah, guru saja. Ya, guru saja. Yaudah, Dalam gitu perspektif lagi. guru kan, karena kan ibu kalau kepala sekolah meneliti kepala sekolah, saya pun bingung Sendiri. juga kalau meneliti sendiri. Ya bagus-bagus lah jadi ya Pak. Iya, iya, Bercerita diri sendiri intinya, Pak. iya. Tentu normal semua, normatif semua. Ini saja kalau ibu jadi kepala sekolah lalu kemudian ibu meneliti guru ibu, itu bagus saja jadinya sebenarnya. Nggak berani orang tua yang jelek-jelek. Ya, ya Pak, betul. Nggak apa-apa lah. Itu ya Bu ya. Ya, Pak. Oke, Pak, siap. Pak. cukup lah ya rasa saya. Pak. Oke, Prof. Oke, jadi nanti dikirim kalau bisa paling lambat pertemuan ke-10, minggu ke-10 paling lambat. Jadi saya bisa bisa melakukan apa koreksi dan sebagainya di pertemuan 12 kita sudah selesai. Ada 4 pekan lagi untuk proses submitting. Siap. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup ya Pak Abdullah dan teman-teman ya. Ini Ya. perlu di screenshot nggak? Pak. Screenshot. Ya, Oh ya, benar saya screenshot dulu. Dibuka ya ke. silakan di screenshot, wajahnya ditampilkan semua. Oke. Oke, Bu Indah. Ya, saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Saya Pak. izin ya, izin exit dulu ya. Terima Ya, kasih, Pak. Prof. Maaf lahir batin Yuk, ya. maaf lahir batin semuanya. Ya, Pak, melebatin. Assalamualaikum. Salam. Salam. Oke, kawan-kawan, makasih. Udah ya, penat dah. Dah. Capek. Ya, Pak. Siap. Kita jumpa ini lagi ya setelah Lebaran ya. Habis raya. Oh ya, Senin itu macam mana? dengan Bu Erlis masih nunggu info. Oh, Sepertinya Senin. Berarti kita langsung dengan ini ya, yang praktisi katanya kemarin tuh ya. Iya, bisa jadi, Pak. Bisa jadi mungkin ya kalau hari Minggu kan mereka juga repot Sabtu Minggu. Oke, terima kasih. Kita udahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.